محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة wabarakatuh. Sobat Rizky rahimakumullah, Yajuj dan Majuj bukanlah sekedar mitos atau dongeng belaka, karena semua tertulis jelas di Al-Quran. Sobat, apa itu Yajuj dan Majuj? Yajuj dan Majuj dalam tradisi Islam adalah dua kelompok manusia yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Mereka dianggap sebagai simbol kekacauan, kerusakan, dan kejahatan yang akan dilepaskan ke dunia menjelang akhir zaman. Sebagai bagian dari tanda-tanda besar hari kiamat, menurut narasi Islam, Yajuj dan Majuj dikisahkan sebagai bangsa yang sangat kuat dan banyak jumlahnya. Mereka dipercaya hidup di suatu tempat yang terisolasi di balik dinding yang sangat besar yang dibangun oleh Zulkarnain, seorang raja atau pimpinan yang soleh. Dinding tersebut dibangun untuk menjaga mereka agar tidak bisa keluar dan merusak bumi. Pada akhir zaman, dinding yang menahan Yajuj dan Majuj dikatakan akan runtuh, memungkinkan mereka keluar dan menyebarkan kekacauan di seluruh dunia. Mereka sering digambarkan sebagai simbol dari kekuatan destruktif yang tidak terkendali dan kejahatan yang meluas. Lalu, dari mana asal Yajuj dan Majuj? Asal-usul dari Yajuj dan Majuj dalam tradisi Islam tidak dijelaskan secara detail dalam sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan hadis. Namun, beberapa aspek tentang asal-usul mereka dapat dipahami dari konteks eskatologis dan narasi yang ada di dalam Al-Quran. Yajuj dan Majuj disebutkan dalam kisah Zulkarnain yang diperintahkan untuk membangun sebuah dinding untuk menahan mereka. Tidak ada detail spesifik tentang asal-usul geografis atau etnis mereka. Hadis juga tidak memberikan detail tentang asal-usul fisik mereka, tetapi lebih menekankan pada peran mereka di akhir zaman. Beberapa tafsir dan tradisi Islam telah mencoba mengaitkan Yajuj dan Majuj dengan kelompok etnis atau lokasi geografis tertentu. Misalnya, ada yang mengaitkan mereka dengan bangsa-bangsa Turki, Mongol, atau suku-suku nomaden dari Eurasia Utara. Namun pandangan ini lebih bersifat spekulasi dan tidak didukung oleh bukti tekstual yang kuat dari sumber-sumber Islam primer. Dalam beberapa interpretasi, Yajuj dan Majuj dianggap lebih sebagai simbol dari kekuatan destruktif, kekuatan moral, dan kejahatan yang merajalela, daripada sebagai kelompok etnis atau geografis tertentu. Dalam pandangan ini, asal-usul mereka lebih dianggap sebagai aspek mitologis atau simbolis daripada historis atau literal. Secara keseluruhan, asal-usul Yajuj dan Majuj lebih banyak dikelilingi oleh tafsir, spekulasi, dan simbolis daripada fakta sejarah yang konkret. Pendekatan terhadap kisah mereka sangat bervariasi di kalangan cendekiawan dan pemikir muslim, dengan beberapa pengambilan pandangan literal dan yang lainnya lebih mengarah pada interpretasi simbolis atau eksoteris. Sobat Rizky rahimakumullah, lalu Yajuj dan Majuj keturunan siapa? Asal-usul Yajuj dan Majuj dalam Islam memiliki beberapa penjelasan, terutama berkaitan dengan keturunan mereka. Menurut beberapa sumber, Yajuj dan Majuj adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dan juga termasuk keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Lebih spesifik, mereka dianggap sebagai keturunan Yafid bin Nuh yang merupakan nenek moyang dari bangsa Turk. Ini dianggap sebagai pendapat yang paling tepat
karena tidak ada riwayat sahih yang mendukung pendapat lain. Sebuah narasi yang tidak didukung oleh riwayat sahih adalah gagasan bahwa Yajuj dan Majuj berasal dari campuran tanah dan air mani Adam yang dianggap tidak memiliki dalil yang kuat. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa Yajuj dan Majuj adalah manusia, anak keturunan Adam dan Hawa, dengan moyang mereka yang lebih spesifik adalah Yafits bin Nuh. Dalam eskatologi Islam, Yajuj dan Majuj dijelaskan sebagai dua suku atau kelompok manusia yang memiliki kekuatan besar dan bersifat merusak. Mereka akan dilepaskan dari tembok yang telah menahan mereka dan akan menyebabkan kerusakan besar di bumi sebelum akhirnya dikalahkan. Kisah ini mengandung banyak simbolisme dan sering diinterpretasikan dalam berbagai cara oleh para sarjana dan pengikut agama. Kisah Yajuj dan Majuj dalam Islam terutama terkait dengan dua sumber utama Al-Quran dan hadis. Berikut adalah ringkasan dari sumber-sumber ini. Dalam Al-Quran, Yajuj dan Majuj disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 92-97. Kisah ini dimulai dengan perjalanan Zulkarnain, seorang raja yang saleh, yang mencapai sebuah lembah antara dua gunung. Di sana, ia menemukan sebuah komunitas yang hampir tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa yang dipahami olehnya. Mereka meminta Zulkarnain untuk membangun sebuah penghalang antara mereka dan Yajuj Majuj, yang dikenal sebagai perusak besar di bumi. Zulkarnain menanggapi dengan membangun sebuah bendungan besar menggunakan lempengan besi dan tembaga untuk menahan mereka. Kisah ini tidak memberikan detail lebih lanjut tentang asal-usul atau ciri-ciri fisik Yajuj dan Majuj, tetapi lebih menekankan pada peran mereka sebagai perusak dan ancaman bagi komunitas tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar, kiamat, tiba-tiba terbelalaklah mata orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini. Bahkan kami adalah orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan tercatat oleh Imam Ahmad dikisahkan bahwa Yajuj dan Majuj akan dilepaskan dan mereka akan muncul secara massal di bumi. Mereka akan menguasai dan menaklukkan manusia, memaksa mereka untuk mundur ke kota-kota dan benteng mereka. Yajuj dan Majuj akan menghabiskan semua sumber air dan manusia akan terkepung di dalam benteng mereka dalam sebuah tindakan arogansi. Mereka akan menembakkan panah ke langit yang akan kembali dengan noda darah, dan mereka akan beranggapan bahwa mereka telah mengalahkan penduduk bumi dan langit. Akhirnya Allah akan mengirimkan cacing yang akan menempel di leher mereka, menyebabkan mereka mati. Hadis ini juga dicatat oleh Ibnu Majah dengan derajat sahih. Dalam suatu hadis Nabi SAW disebutkan, Yajuj dan Majuj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil, sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan manusia. Jumlah Yajuj dan Majuj juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disiratkan bahwa populasi manusia biasa dibandingkan dengan Yajuj dan Majuj adalah 1:999,
Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Yajuj dan Majuj dari tempat persembunyiannya, mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tabaria dan kemudian meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah. Ketika pada masanya, Yajuj dan Majuj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa karena sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Syekh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab kumpulan fatwa menuliskan, Yajuj dan Majuj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Sobat Rizki rahimakumullah, lalu apa tanda-tanda kemunculan Yajuj dan Majuj dalam eskalogi Islam? Kemunculan Yajuj dan Majuj dianggap sebagai salah satu tanda utama mendekatnya hari kiamat. Sebuah peristiwa yang penuh dengan simbolis dan pesan mendalam. Menurut narasi-narasi yang ada, momen ini terjadi setelah Isa alaihissalam yang di dalam tradisi Islam dihormati sebagai nabi, berhasil mengalahkan Dajjal, tokoh yang dianggap sebagai penipu besar. Kemunculan Yajuj dan Majuj ini tidak hanya mengidentifikasi eskalasi peristiwa akhir zaman, tetapi juga menandai periode ketika kerusakan dan kekacauan akan meningkat secara signifikan di bumi. Saat dilepaskan Yajuj dan Majuj akan menyebabkan kerusakan besar meluas di seluruh bumi. Dengan kekuatan dan jumlah mereka yang sangat banyak, mereka akan mengkonsumsi sumber daya alam, menghancurkan habitat dan menimbulkan ketakutan, serta kerusakan di kalangan penduduk bumi. Keberadaan mereka dianggap sebagai ujian besar bagi umat manusia, sebuah periode yang ditandai dengan kesulitan dan cobaan. Namun dalam narasi Islam, akhir dari kedua suku ini juga telah ditentukan. Allah sebagai pencipta dan pengendali alam semesta akhirnya akan menghancurkan Yajuj dan Majuj, membawa kelegaan dan pemulihan bagi bumi dan penghuninya. Peristiwa ini seringkali diinterpretasikan sebagai simbol dari keadilan ilahi dan kemenangan kebaikan atas kejahatan, mengingat umat manusia tentang kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaannya. Kisah Yajuj dan Majuj dengan semua unsur dramatis dan simbolisnya tidak hanya merupakan bagian dari keyakinan eskatologis, tetapi juga menawarkan pelajaran moral dan spiritual. Ini mengingatkan umat manusia tentang pentingnya ketahanan, kesabaran, dan keimanan di hadapan cobaan dan kesulitan, serta menggarisbawahi prinsip bahwa kejahatan tidak peduli seberapa besar atau kuat, pada akhirnya akan dikalahkan. Sobat Rizki rahimakumullah, kisah mereka adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap tantangan dan ujian ada pelajaran yang bisa dipetik dan harapan yang tak pernah padam. Wallahu alam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizki mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.